بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab Umdatul Ahkam yang kemarin kita berhenti pada pembahasan hadis Abdullah ibnu Abbas an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'azziban wa ma yu'azzibani fi kabirin. Abdullah bin Abbas, Allah telah meridai mereka berdua, telah berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'azziban. Innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya penghuni kuburan yang dua ini lagi sedang diazab. Mereka diazab. Wa ma yu'azzibani fi kabirin. Dan mereka, yaitu penghuni dua kuburan ini, tidaklah diazab disebabkan karena perkara yang besar. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, termasuk juga Al-Imam Ibnu Daqiq mengatakan, maksud dari tidaklah mereka berdua diazab pada perkara yang besar, yaitu perkara dosa-dosa besar. Mereka tidak diazab bukanlah disebabkan karena mereka melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah tidaklah mereka diazab melainkan dikarenakan karena perkara itu mudah. Perkara itu tidak sulit bagi mereka untuk tidak mengerjakannya. Artinya penyebab mereka diazab di alam barzakh, di alam kubur, penyebabnya ringan, bukan penyebab perkara yang besar.
mudah ditinggalkan. Sangat mudah ditinggalkan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bawli. Salah seorang di antaranya adalah penyebab dia diazab di alam kubur, la yastatiru minal bawli, tidak menjaga. Di sini ada dua makna. La yastatiru minal bawli, di sini kata para ulama ada dua makna. Makna yang pertama, tidak menjaga dari tetesan-tetesan air kecil tersebut sehingga mengenai pakaiannya. Sehingga mengenai pakaiannya. Kalau tetesan saja menyebabkan dia, karena tidak dia menjaganya, tetesan air kecil itu dia tidak jaga, dia tidak peduli, sehingga menyebabkan mengenai pakaiannya, itu diazab, apalagi tidak bersuci, apalagi tidak beristinja. Apalagi bahasanya? Apalagi kalau tidak disiram, dicuci, cebok. Itu sudah besar. Tetesan saja mengenai pakaian itu bisa penyebab. Namun dia tidak peduli, dia enggak jaga, itu bisa penyebab. Yang kedua, kata para ulama, maksud dari la yastatiru minal baul, sehingga dia diazab di alam kubur, ketika dia membuang air kecil, dia tidak pedulikan auratnya dilihat oleh manusia. Dia tidak mempedulikan auratnya dilihat oleh orang yang ketika melewati darinya. Membuang air kecil saja dia tidak peduli, dia tidak jaga auratnya, bagaimana mungkin ketika dia membuang air besar? Bagaimana mungkin dia bisa menjaga ketika dia membuang air besar? Maka ini dua makna yang harus kita benar-benar berhati-hati. Menjaga dari pakaian kita dari tetesan-tetesan ketika kita membuang air kecil. Kita juga menjaga kesucian. Kita beristinja. Kita bersuci. Yang kedua, kita juga menjaga aurat kita. Baik itu ketika buang air kecil atau buang air besar, maupun ketika di luar itu, tetap kita menjaga aurat. Tetap kita menjaga aurat. Aurat laki-laki dan aurat perempuan, insyaallah kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu. Maka kita jaga. Kenapa? Karena dengan tidak menjaga aurat tersebut, itu bisa menyebabkan diazab di alam kubur. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun penghuni kuburan yang kedua, tadi yang pertama penyebabnya la yastatiru minal baul, tidak menjaga ya. Tidak menjaga aurat, tidak menjaga tetesan air kecil sampai mengenai pakaiannya, tidak menjaga
kesucian dirinya, tidak dia beristinja, maka itu penyebab. Kemudian penghuni kuburan yang kedua, apa penyebabnya? Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Penyebabnya adalah dia ke sana ke sini berjalan bin namimah, dengan namimah. Kalau bahasa kita, namimah itu apa? Adu domba. Kalau bahasa kita, namimah itu adu domba. Maka adu domba itu penyebab diazab di alam kubur. Mudah enggak ditinggalkan ini jemaah? Mudah. Berapa sulit untuk menjaga bersuci? Berapa sulit untuk menjaga tetesan air kecil dari pakaian kita? Berapa sulit untuk menjaga aurat kita? Berapa sulit untuk tidak menamimah? Mudah. Perkara yang sangat mudah ditinggalkan. Makanya dikatakan oleh para ulama, wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka ini diazab bukan karena mereka perkara yang besar, dosa besar, tidak. Mereka tidak berzina, mereka tidak makan riba, mereka tidak dibunuh, mereka tidak membunuh, tidak. Hanya perkara sepele yang mudah ditinggalkan, yang mudah untuk menjaganya. Namun mereka tidak menjaganya. Namun mereka tidak menjaganya. Padahal begitu mudahnya untuk tidak melakukannya, atau betapa mudahnya meninggalkannya. Namun itu pun mereka melakukannya. Harusnya ditinggalkan, malah melakukannya. Namimah mudah meninggalkannya. Sangat mudah meninggalkannya. Apa itu an-namimah? An-namimah diberikan definisi oleh para ulama arti dari namimah. Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan namimah adalah menceritakan perkataan orang atau perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan membuat kerusakan atau dengan tujuan memutuskan hubungan antara kaum muslimin, merusak hubungan kaum muslimin. Ini namimah. Menceritakan perkataan seseorang atau menceritakan perkataan orang lain kepada orang lain. Berarti dia cuma menukil saja. Dia menukil saja ucapan orang itu. Namun ucapan ini, ucapan yang sebenarnya tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Kalau disampaikan perkataan itu kepada orang lain, ini akan mengakibatkan hancur perusahaan. Hancur persaudaraan. Jazakallahu khair. Makanya jemaah, kita harus benar-benar ketika kita berbicara sama orang lain untuk menukil ucapan orang lain, menyampaikan ucapan orang lain, kita
teliti dulu. Apakah perkataan ini mengandung dia marah atau tidak? Karena kalau dia marah, sakit hati, berarti dia akan marah kepada yang siapa? Kepada yang mengucapkannya. Maka harusnya kita, perintah di dalam agama kita, sembunyikan ucapan itu. Pegang perkataan itu. Walaupun kita yang mendengarnya. Tatkala kita sampaikan ucapan tersebut, membuat orang ini sakit hati, membuat orang ini marah, sehingga putuslah hubungan mereka. Apalagi kalau itu memang tujuannya adalah dia memang sengaja. Berarti ini orang termasuk golongan namimah, adu domba. Ya. Bahkan begitu besar ancaman orang yang melakukan namimah. Sangat besar ancamannya. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, akhrajahu Muslim, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang namimah, orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang melakukan atau orang yang berbuat adu domba. Namimah. Berarti namimah itu pertama penyebab dia diazab di alam kubur. Yang kedua penyebab dia tidak dimasukkan ke surga. Maka ini bahaya. Bahkan penyebab itu juga merusak hubungan ukhuwah antara muslim. Jadi banyak penyebab-penyebab dan itu penyebabnya besar. Adu domba ini, namimah ini. Dia menjumpai si fulan A. Dia sampaikan ucapan si B. Sehingga si fulan, si A marah. Kemudian dia menjumpai lagi si B. Dia menyampaikan ucapan si A. Membuat si B marah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apalagi dia memang tujuannya adalah untuk merusak hubungan. Dilihatnya si fulan itu kok akrab kali ya. Bagaimana cara memutuskan hubungan mereka? Lalu dia mengadu domba. Bahkan lebih parah lagi, kalau ucapan itu dia buat-buat, dia karang-karang. Sehingga dia memfitnah. Fulan, kata si fulan, antum tuh begini. Datang kepada si fulan tadi. Fulan, kata si fulan, antum tuh begini. Mengadu domba. Dan subhanallah, orang yang melakukan adu domba ini terkadang di media sosial banyak nggak itu? Hah? Banyak. Antara ustadz ini dilaga dengan ustadz ini. Ustadz fulan VS VS ustadz fulan. Apalagi sekarang subhanallah lagi viralnya antara dua ustadz
Bahkan satu ustadz melawan beberapa ustadz. Gak enak kalau disampaikan. Ustadz Fulan mengatakan tidak boleh mengajarkan akidah dari karangannya. Udah nyambung? Hah? Ustadz Fulan mengatakan seperti itu. Maka hibati fillah, terkadang ada perkara-perkara yang kita itu tidak perlu ikut campur di dalamnya. Kita bisa menelaah sendiri. Dari dua ucapan asatidzah ini, ustadz ini, kita tahu mana ucapan yang mengandung lebih benar. Lebih benar. Kita tahu mana ucapan yang lebih benar. Padahal banyak di kalangan para ulama yang mengarang kitab dan diajarkannya kepada orang lain. Banyak. Namun kita harus jangan membuat lebih ribut lagi. Sehingga terkadang musuh-musuh atau orang-orang yang membenci kita dari semua sisi ketawa. Antara bajenggot dengan bajenggot ribut. Antara cingkrang dengan cingkrang ribut. Yang membenci jenggot, yang membenci cingkrang, ketawa. Maka kita harus benar-benar menelaah. Jangan kita masuk ke zona yang terkadang kita tidak tahu, tidak faham. Ingat, Nabi SAW mengatakan, jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukan Rasul yang mengatakannya, bukan Nabi yang mengatakan, bukan hadis, tapi ayat. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Jangan ikut campur dari perkara-perkara yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ikut-ikutan saja. Allah mengatakan inna sam'a wal basar, sesungguhnya telinga, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaik kana anhu mas'ula, nanti ditanya, akan ada pertanyaan kepadanya, akan ada pertanggungjawaban, akan ada pertanggungjawaban. Akan ada pertanggungjawaban mata, akan ada pertanggungjawaban telinga, akan ada pertanggungjawaban hati. Kalau kita ikut di dalam hal yang kita tidak punya ilmu di dalamnya, bukan zona kita itu, lalu kita ikut, hati-hati. Jadi ahibati fillah, kembali kita kepada hadis yang menunjukkan bahwasanya namimah itu banyak dampaknya. Baik itu dampak pada diri kita maupun dampak kepada orang lain. Terkadang antara tetangga adu domba. Antara tetangga diadu domba. Antara pekerja
Makanya sebenarnya jemaah, sebenarnya ini perlu ditelusuri kembali ya. Kalau ana salah, karena ana beberapa mendengar beberapa penjelasan juga. Terkadang subhanallah, di antara jamaah itu terkadang ada juga mengadu asatidzah, ustadznya. Maka kita harus benar-benar beradab. Walaupun ini bukan termasuk bab adu domba, tidak. Tapi kita mengatakan, tapi kata Ustadz Fulan, pendapat Ustadz Fulan, ya, pendapat Ustadz Fulan. Ketika Ustadz A mengatakan ini hasilnya, lalu Ustadz B mengatakan ini hasilnya, kita yang menelaah jemaah. Kita memikirkan. Jangan kita bantah ucapan Ustadz tersebut dengan Ustadz ini. Atau ingin membantahnya, mengambil referensi ucapan Ustadz ini, tapi tidak disebutkan Ustadznya. Pernah anda dengar Ustadz? Pernah anda dengar Ustadz? Dari penjelasan beberapa Ustadz. Ini sebuah adab yang luar biasa. Sebuah adab yang luar biasa. Itu yang diajarkan oleh kepada masyayikh. Bahkan terkadang kita dapatkan subhanallah, ada yang bertanya kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan. Lalu dia mengatakan, Syekh, kata Syekh Fulan. Yang Masya Allah Syekh Fulan mengatakan, Syekh yang mengatakan, Masya Allah Syekh Fulan orangnya bagus, orangnya alim, orangnya ini. Syekh Fulan Masya Allah, Fulan alim, Fulan orang yang berilmu, orang yang luar biasa, dan dia lebih afdal, lebih ahsan daripada ana. Namun ana mengambil pendapat ini, kata Syekh itu. Maka hibati fillah, kita harus benar-benar yang berjalan di atas adabnya talibul ilmi. Adabnya orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Baik. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan dan Imam Az-Zahabi mengatakan, namimah itu adalah menceritakan ucapan orang tersebut kepada orang lain. Apa tujuannya? Untuk merusak, membuat kerusakan di tengah-tengah jemaah, untuk membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Memang sengaja dia, sengaja. Maka kita harus benar-benar lihat ucapan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Kalau kita sampaikan ucapan ini kepada si fulan, mungkin dia akan marah, sakit hati. Berarti kita kunci ucapan itu, jangan kita sampaikan. Bahkan terkadang ada dua orang yang lagi sedang sengketa. Sengketa, apalagi bahasa apanya ya? Sampai tak bercakap. Islah. Kita harusnya mengislahkan mereka. Mendamaikan mereka. Datangi si fulan. Masya Allah antum, si fulan kirim salam sama antum. Padahal memang tidak kirim salam. Masya Allah sama mana berbicara, kata si fulan antum, Masya Allah, begini. Sebutkan kebaikan. Sebutkan ucapan-ucapan kebaikan. Ketika juga berjumpa sama si fulan, lawannya misalnya. Lawannya, kita sampaikan, Masya Allah, kata si fulan antum tuh, Masya Allah, dia minta maaf sama antum, begini. Subhanallah.
Ini namanya islah. Dan inilah usaha kita. Inilah usaha kita. Kalau tidak, subhanallah, akan banyak dampak-dampak dari hal itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal'athu, maukah ku beritakan, sampaikan kepada kalian apa itu al-'athu? Al-'athu adalah hiyan namimah. Maksudnya adalah namimah. Dan namimah itu adalah al-qalatu bainan nas. Al-qalatu bainan nas. Namimah itu kata Nabi SAW adalah menyebarkan berita kepada orang lain. Yang berita itu membuat orang lain marah, membuat orang lain sakit hati. Maka itu dikatakan orang yang mengadu domba atau namimah. Dia sebarkan berita. Dia sebarkan, dia sampaikan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang dengan itu kaum muslimin saling saling bermusuhan, saling membenci. Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan maksud dari al-'athu adalah as-sihru, sihir. Bahkan namimah itu hampir sama dengan sihir. Namimah itu hampir sama dengan sihir. Bahkan dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, namimah lebih dahsyat pengaruhnya, dampak kerusakannya daripada sihir. Sihir kita tahu bagaimana dampaknya luar biasa. Namun namimah lebih dahsyat lagi kerusakannya. Dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, an-namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahir, ma la yufsidu sahir fi syahrin. Terkadang penyihir itu merusak lamanya 1 bulan. Penyihir dengan sihir itu merusak keluarga, merusak rumah tangga, merusak tetangga. Itu terkadang 1 bulan. Namun kalau namimah 1 jam bisa. 1 jam bisa. Sihir merusak misalnya antara hubungan suami istri, dia rusak. Dia adu domba. Dia tuduh ini, dia tuduh ini, dia tuduh ini. Padahal tuduhan saja. Kepada istrinya, suaminya demikian juga. Terkadang antara anak dengan menantu. Apa namanya? Mertua. Terkadang antara anak dengan mertua, dia adu domba. Kata mamakmu begini tadi, katanya. Datang ke mamaknya, kata anakmu begini tadi, katanya. Dia adu domba antara anak dengan mertua. Dengan orang tua ya. Antara anak dengan orang tua adu domba. Demikian juga antara mertua. Dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, kalau sihir bisa saja terjadi rusaknya itu nampaknya dalam 1 bulan. Namun kalau adu domba nampaknya 1 jam dah nampak. 1 jam. Perbandingan antara 1 jam dengan 1 bulan.
Itu begitu dahsyatnya dampak dari adu domba. Bahkan lebih parah dari sihir. Walaupun adu domba itu tidak sampai kekufuran. Namun kalau sihir, annamam laisa lahu hukmu sahir, fala yakfur kama yakfuru sahir. Adu domba itu tidaklah sama disamakan kekufuran atau dikafirkan. Tapi kalau dia sahir, dia pelaku sihir itu kufur, kafir. Pelaku sihir kufur. Namun tidak sama dihukumi dengan orang yang mengadu domba. Baik, kahibati fillah, maka kita hendaknya benar-benar menjaga dari hal ini karena akibatnya sangat fatal sekali. Membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua juga ini penyebab diazab di alam kubur. Yang ketiga juga penyebab la yadkhulul jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang membuat adu domba atau melakukan namimah. Dan banyak lagi kerusakan-kerusakan lainnya. Ini saja jemaah, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.